Dia akan dinilai baik kalau orang yang menggantikan bukan sekedar orang saya. Tadi untuk membersihkan orang-orang lama, dipecatin semua, muncul kasus-kasus, dan Pak Maris tahu lah birokrasi kita itu banyak kelemahan. Jadi kalau mau memunculkan kasus itu gampang gitu ya. Ya. Jadi saya juga berpikir kalau memang teman-teman kepolisian mau berkembang, mereka akan lihat kesejahteraan polisi paling terendah itu. Di sana kita akan lihat dampaknya bagi penegakan hukum kita. Apalagi kalau rakyat bisa mecat polisinya sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita ketemu kembali dengan Alinea Channel dalam podcast yang spesial. Ini adalah episode keempat. Episode keempat ini memang sengaja kita undang hanya satu orang narasumber yang barangkali sudah tidak asing lagi oleh seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi kelas beliau sudah menjadi kelas nasional. Dan kita akan berbincang khusus tentang beliau. Jadi hari ini kita paksa beliau ini. Jadi selama ini sulit sekali meminta beliau hadir karena kesibukan beliau, bukan hanya sebagai seorang akademisi, tetapi juga menjadi semacam selebritis di televisi nasional. Beliau adalah Bapak Ferry Amsari. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak Martis. Rasanya sudah apa ini? Artis tadi agak batuk jadi. Aktor televisi yang sangat menggugah dan sangat menghipnotis penonton. Jadi kata-kata, bahasa beliau, narasi dan segala macam sangat terukur dan betul-betul sangat menyenangkan. Pak Ferry sore ini sengaja kita undang dalam kesibukan Pak Ferry yang sangat luar biasa. Kalau nggak salah tadi baru selesai mengajar ya. Ajar, tugas bimbingan sebagai dosen tetap dijalankan, tapi tugas sebagai pemerhati dan sebagai orang yang memberikan pencerahan tetap harus dijalankan ya. Mudah-mudahan, amin. Sekali berapa hari nih? Sekali dalam satu bulan berapa kali pulang? Ya, perhitungannya itu dalam sebulan itu 2 mingguan di Padang. Di Padang, 2 mingguan di Jakarta. Sebenarnya tidak lengkap 2 mingguan itu karena kan Senin sampai Jumat. Ya. Sampai Jumat itu ada kuliah. Jadi sekitar 10 hari. S2 ya? S2, S3? Enggak, S1 saja. S1 juga masih cuma ada. S1. Dan mahasiswa juga tidak mau kalau tidak dia diajar oleh Pak Ferry Amsari. Dipaksa. Kabarnya seperti itu. Saya ada 3 orang tim kami. Tim ya. Satu pengampu. Ya. Junior saya kedua-duanya. Sebenarnya ketika Pak Ferry tidak bisa hadir, teman-teman itu yang menggantikan. Ya, kan ada 1 atau 2 mata kuliah yang diampu 2 orang. Iya. Nah, tapi kami kelola bertiga. Jadi itulah yang membantu segala kegiatan di kampus, tapi ya tetap ngajar. Ya. Untuk kemudian biasanya kalau ke kampus saya pasti ngajar. Tidak ada kerjaan lain. Betul. Ngajar. Ada 3 tempat nongkrongan, departemen, pusat studi konstitusi, dan kelas. Pusako masih ini ya? Saya cuman ini Pak Marlis statusnya itu sebagai peneliti saja biasa. Tidak lagi koordinatornya ya? Direkturnya kan? Direkturnya sekarang Pak Charles Simabura. Oh iya, saudara kita sama juga. Kita juga akan undang beliau ini. Mudah-mudahan. Pak Ferry, sore ini kita ingin diskusi ringan tentang satu topik yang kami rancang khusus untuk Pak Ferry. Karena walaupun Pak Ferry sebetulnya adalah seorang pakar tata negara, tetapi dalam keseharian Pak Ferry bicara tentang korupsi bukan hanya saat ini, tapi yang saya kenal ketika saya masih di DPRD dulu, Pak Ferry juga sangat luar biasa memberikan supporting kepada KPK. Maka judul yang kita ambil hari ini adalah Strategi Memberantas Korupsi by Ferry Amsari. Wah. Nah, kenapa by Ferry
Ferry Amsari, karena memang pandangan beliau itu sangat sangat komprehensif. Jadi tidak sebatas hanya teori, tapi bagaimana implementasinya itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin kami diskusikan Pak Ferry. Yang pertama itu mungkin kami ingin tahu dulu nih, pandangan Pak Ferry Amsari sebagai seorang dosen, akademisi, pengamat, dan sebagai orang yang memang concern tentang pemberantasan korupsi dari dulu. Bagaimana sih kondisi hari ini Indonesia tentang korupsi ini? Kayaknya sejak kabinet Presiden Joko Widodo ya, perspektif pemberantasan korupsi kita berubah ya. Iya. Kita itu lebih cenderung mengidolakan permisivitas terkait dengan korupsi. Jadi ada semacam permakluman ya KPK itu potensial akan jadi alat politik, oleh karena itu ya harus dilemahkan kewenangannya, diubah undang-undangnya, dijadikan masalah gitu. Saya sampai hari ini masih tidak percaya publik termakan dengan isu bahwa KPK itu diisi para Taliban gitu ya. Yang pernah diisukan masa lalu ya. Padahal yang mungkin terutama Novel Baswedan. Iya. Di dekat KPK itu memang ada Talibenen gitu. Kayak memberikan KPK sebagai diisi oleh Taliban sehingga kemudian perlu diberantas. Stigma itu. Ya. Jadi dibangun stigma agar kemudian KPK itu diperbolehkan, diperlemah, dan kita bisa rasakan dampak negatifnya sampai sekarang. KPK tidak sekuat dulu, bahkan sekarang KPK bukan lagi salah satu dari 3 institusi yang disukai publik. Jadi dia berada di bawah angka 3. Nah, yang sekarang kan kepolisian dan lembaga-lembaga lain, ya, kejaksaan, dan kemudian kalau tidak salah Mahkamah Konstitusi atau apa gitu. Bagi saya itu mengindikasikan memang ada semacam permisif dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi sekarang kita lihat berbagai pihak yang punya kekuasaan sekarang itu dekat sekali dengan orang-orang yang jadi figur dalam isu korupsi gitu ya. Atau kalau mau ditegaskan orang yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi tertentu. Hari ini juga pemerintahan seperti bangga sekali dengan oknum pengusaha yang punya isu luar biasa soal konflik kepentingan, soal penyimpangan terhadap lingkungan hidup dan lain-lain, bahkan diperkenalkan ke pebisnis asing yang menjadi relasi pemerintah. Bagi saya itu sikap-sikap yang tidak baik ya. Nah, perspektif hukum tata negara dengan relasi negara dan korupsi ini sebenarnya ada kaitannya, Pak Markis. Karena kami studi hukum tata negara soal penyerahan kekuasaan, maka sebenarnya dia langsung bersentuhan dengan sifat dari budaya atau tindak pidana korupsi. Karena ada pakar namanya Lord Acton mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan kalau sudah ada yang megang cenderung dia akan menyimpang atau korup. Kekuasaan yang absolut, yang berlebihan, yang tidak ada batasnya, pasti dan pasti korup. Pasti dan pasti korup. Pasti, absolutely gitu ya. Jadi negara karena dia punya kuasa, kalau tidak dibatasi, kalau kemudian tidak diawasi, maka dia potensial menyimpang atau korup gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana anggota parlemen punya kekuasaan membuat undang-undang, disimpangkan, yang dibuat undang-undang cipta kerja gitu. Kalau kita di daerah, undang-undang cipta kerja itu bahkan mengambil berbagai kewenangan pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah besok itu bisa sangat sentralistik. Semua ditarik ke pusat, dan itu kan melanggar cita-cita reformasi. Dan kalau pusat, sifat dari kekuasaan tadi juga, seluruh kekuasaan ada di pusat, maka pasti dan pasti korup.
Nah, makanya gagasan reformasi disebar, otonomi yang seluas-luasnya. Itu untung juga bagi kita di daerah. Kita bisa melihat orang-orang bersaing secara demokrasi. Mereka tidak melihat pusat semua harus diikuti. Sehingga kita punya orang-orang baru alternatif kepemimpinan nasional di daerah. Karena mereka muncul. Dulu nggak pernah itu Pak Marlis, di zaman Orde Baru saya lihat catatan munculnya pimpinan-pimpinan pusat dari daerah. Kalau tidak dari Pak Soeharto nggak jadi itu barang. Jadi tapi kalau dilihat sekarang kan muncul tuh. Bahkan Presiden Jokowi pun dilihat nasional juga karena dari daerah. Jadi begitu kita berhasil di daerah, nasional potensial melihat akan ada timbul persaingan-persaingan. Sekarang kepala-kepala daerah mulai sibuk berbenah membangun jalan, menghias kota, karena mereka merasa mereka perlu dilihat juga prestasinya. Nah, karena itu memang ada perubahan tabiat. Rezim kali ini lebih condong kepada keinginan menyimpang, memperlemah KPK. Bahkan kan muncul isu bahwa kalau perlu KPK dibubarkan saja. Lalu hanya ada satu lembaga yang membahas atau berwenang untuk memberantas korupsi. Nah, ini menurut saya karena terlalu absolutnya kekuasaan sehingga penyimpangan-penyimpangan muncul. Oke, Pak Ferry. Sekarang presiden kita kan Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah mengeluarkan statement ada 4 musuh besar yang harus diberantas ini. Judi online, penyeludupan, korupsi, kemudian kalau nggak salah narkoba satu lagi ya. Nah, apakah Pak Ferry tidak yakin dengan komitmen Pak Prabowo ini yang disampaikan dalam berbagai kesempatan bisa mengaruhi kepada daerah-daerah ini? Pertama tentu seluruh pimpinan yang bicara tentang semangat anti korupsi perlu diapresiasi. Ya, itu harapannya tentu sangat menyenangkan. Bahkan ada cita-cita mau mengejar koruptor sampai ke Alaska. Ke Antartika. Tanya besar, ngapain koruptor di Antartika gitu. Nggak kedinginan gitu ya. Tapi itu lebih ke konsep yang disebut sebagai mengkampanyekan yang sulit dikerjakan. Karena orang suka dengan imajinasi kan. Jadi mengejar sampai Antartika. Tidak ada lagi pejabat-pejabat termasuk para menteri saya gitu kan. Betul. Yang macam-macam karena akan saya berantas gitu ya. Nah, ucapan itu kan perlu implementasi. Betul. Sejauh ini saya belum melihat terlalu serius untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan. Yang kalau mau dihitung kan beliau baru sekitar 40-an hari lebih dari 20 Oktober. Nah, saya baru melihat hanya satu pertanian ya? Bukan. Satu kebijakan yang menurut saya potensial perlu disambut baik. Memberikan amnesti ke 44.000. Terpidana, narapidana yang terkena narkoba sebagai pengguna undang-undang ITE karena isu politik. Betul. Jadi akan banyak aktivis media sosial dan orang yang terdampak karena praktik narkoba untuk diberikan amnesti pengampunan begitu ya. Nah, saya merasa ini bagus karena ini memperbaiki lapas kita, tapi perlu dilihat apakah ada ruang politis juga. Misalnya koruptor ternyata juga diberi amnesti, orang yang lebih dekat kepada politik, kekuasaan juga diberikan. Nah, ini perlu dibaca, tapi ini menurut saya bagus karena memang dari dulu kita sudah bicara untuk membenahi lapas. Lapas itu tempat orang belajar jadi lebih buruk sebenarnya. Jadi kalau awalnya malingnya rumah, nanti kelama-kelamaan lebih canggih maling negara. Makanya istilah hilang kambing ternyata tambah berat dengan hilang kerbau gitu ya. Kita lapor hilang kambing, begitu dilapor malah hilang kerbau. Itu cocok menggambarkan apa yang terjadi di
lapas Iya, iya. tempat belajar. Ini kan juga istilah kalau mau melapor ke aparat penegak hukum tertentu Iya, ya, sama. tambah rugi gitu. Iya, betul. Nah, kalau masuk ke lapas juga tambah rusak gitu. Jadi Awalnya bukan dia memperbaiki ya. Iya, awalnya dia cuma tahu maling di tetangga, tiba-tiba belajar di penjara. Kayak gitu kata maling yang lebih hebat. Maling canggih itu begini. Nah, ini juga baik. Nah, selebihnya masih retorika. Kita belum lihat ke arah yang lebih baik, terutama di isu pemberantasan korupsi. Kalau menurut saya sederhana saja. Presiden Prabowo itu akan dianggap baik dalam isu pemberantasan korupsi kalau mengeluarkan Perpu mengembalikan KPK seperti dulu. Itu harapannya Dari Presiden juga menghapuskan ini, Pak Marlis, menghapuskan prasangka orang bahwa Presiden Prabowo dendam karena pernah orang kepercayaannya ditangkap KPK. Menteri Kelautan. Iya, betul. Nah, itu juga akan membuat efek yang berbeda. Satu, dia memperbaiki institusi seperti semula. Kedua, dia menghapus sangka orang soal dendam karena orang-orang kepercayaannya pernah dibawa oleh KPK. Nah, kita memang perlu perbaikan KPK pasti, tetapi KPK model lama jauh lebih baik daripada modal sekarang. Nah, kan kita melihat akhir-akhir ini menteri sudah mulai bersiap siaga ya. Salah satu Kementerian Pertanian ya, yang secara vulgar langsung mencopot satu rangkaian dari mulai dirjen atau direktur ya, sampai ke bawahnya. Nah, apakah ini tidak Pak Ferry lihat sebagai sebuah upaya yang implementatif dalam menjabarkan kebijakan Pak Prabowo? Dia akan dinilai baik kalau orang yang menggantikan bukan sekedar orang saya. Tadi untuk membersihkan orang-orang lama, dipecatin semua, muncul kasus-kasus, dan Pak Maris tahu lah birokrasi kita itu banyak kelemahan. Jadi kalau mau memunculkan kasus itu gampang gitu ya. Karena memang mereka tabiatnya punya masalah. Dan semua masalah. Jadi kalau niatnya tidak sekedar menyingkirkan orang lama, lalu memasukkan orang kita itu baru diberikan angka jempol ya. Dan tentu saja kinerja orang baru juga memperlihatkan hal yang baik. Nah, ini juga perlu waktu untuk melihatnya. Biasanya presiden baru dilihat dari 100 hari, Pak Marlis. Kalau menteri yang lain gimana pandangan Pak Ferry? Yang sering di Jakarta lah. Saya dan teman-teman sudah protes itu. Tidak ada kabinet 100 menteri itu. Kan besar juga kabinetnya, terlalu besar malah. Dari semangat anti korupsi saja, ini sudah tidak cocok karena kabinet yang terlalu besar juga akan besar ya, tidak hanya sekedar overcost, juga kepentingan yang akan muncul juga besar. Betul. Kan candaannya kalau pernyataan Pak Maris soal overcost itu kan pernah kita candain. Bayangkan untuk merubah kop surat kementerian betul. Itu untuk dari pusat sampai ke daerah Pak Maris itu 1 miliaran. Stempel Kop surat dulu ya. Belum kalau stempel baru nih, belum stempel baru. Belum plang merek di depan dan lain-lain. Jadi kami merasa itu tidak kompatibel dengan gagasan anti korupsi. Kalau memang punya semangat anti korupsi, biasanya terlihat dari kebijakan itu. Nah, ini kan tidak, ini upaya pemubaziran anggaran cukup besar ya, kan agak berbeda. Nah, ini harapan agar kebalikan terjadi. Di era Pak Presiden Jokowi pertama, kita disebutkan dengan tidak ada rapat di hotel. Harus makan makanan khas tradisional kita. Saya ingat tuh teman saya jadi menteri, Pak Yudi Krisnandi. Waduh, dimarahin orang pisang semua kan. Nah, itu dulu dianggap ini kebijakan yang akan sangat pro publik, tapi tiba-tiba nggak konsisten, tidak meredup semua. Nah, ini apakah ini kebijakan terkesan mubazir luar biasa, tapi diimplementasi banyak hal-hal yang baik yang muncul. Kan kayak klub sepak bola itu Pak Marlis. Ada klub sepak bola itu yang dianggap membeli pemain terlalu mahal. Ini mubazir bagi klub gitu ya. Tapi ternyata begitu dia main menggolkan. Nah, itu akan timbul pernyataan nih, uang banyak keluar ternyata tidak bisa menggolkan. Tapi bisa juga sebaliknya, uang banyak keluar ternyata dia bisa produktif, bahkan mengembalikan kerugian keuangan negara, bahkan menguntungkan keuangan negara. Nah,
Pak Prabowo akan seperti apa dengan kabinetnya, itu yang perlu kita lihat. Apakah besaran budget keluar ternyata malah merugikan, tindakannya tidak ada, gitu ya, cetak golnya tidak bisa, gitu. Nah, atau sebaliknya. Itu Tapi yang 100 hari tidak akan mungkin mampu. pasti menjelaskan tidak itu. mampu, tapi orang bisa melihat ke arah mana ini permainan, ya, gitu ya. Kayak di Liga Inggris kan minggu pertama itu bukanlah penentu siapa yang juara liga, tapi dia akan bisa nilai ini tim bakal baik, Ya, ada bakal potensi bersaing, itu akan terlihat. Jadi kita perlu menilai arah kebijakan pemerintahan dari 100 hari untuk memberikan gambaran ini pemerintahan akan kemana, terutama dalam isu anti korupsi. Siap. Nah, terus ini Pak Berry, dari sedemikian banyak hal-hal yang kita bicarakan tadi, dan mungkin sudah hampir semua pihak mendiskusikan tentang korupsi. Nah, sekarang kami ingin tahu nih, atas nama BPI KPNPA RI Sumatera Barat, BPI KPNPA itu adalah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia, yang kebetulan kami diamanakan sebagai ketua. Kami ingin dapat informasi nih, atau versi Pak Ferry, gimana strategi kita memberantas korupsi di Indonesia yang semakin akut ini? Sebenarnya yang paling jitu itu adalah kesadaran publik. Oke. Publik punya kesadarannya sendiri. Oke. Ada tradisinya. Jadi kalau ngurus layanan publik tidak bayar, gitu ya. Mereka kemudian punya tradisi untuk menjaga agar institusi negara, birokrasi itu tidak berbasis kepada sogok menyogok. Teman-teman saya yang di dunia advokat tentu saja ada banyak ragamnya, tapi saya kenal beberapa orang yang kalau minta putusan pengadilan di pengadilan, mereka nggak mau tuh bayar, ya. Tapi tradisinya harus bayar. Selama ini bayar ya? Bayar itu. Oh, jadi tidak otomatis itu ya? Tidak. Wah, astagfirullah. Kita bahkan Itu salut di dengan- pengadilan ya? di pengadilan, tempat orang mencari keadilan, gitu ya. Nah, itu biasanya nunggu, betah mereka menunggu, karena bagaimanapun pengadilan itu masih banyak orang baiknya, Ya, masih mau kok menunggu orang yang minta mencari keadilan. Teman-teman saya advokat tuh bilang ya kami tunggu, bahkan Ya, kalau ya. perlu seharian. yang punya integritas lah ya. Integritas itu. Nah, kadang-kadang ada yang iseng kan ngerjain berhari-hari juga mereka akan layan. Nah, itu orang-orang baik yang membangun tradisi ya. Nah, kesadaran publik tentu Pertama kesadaran tidak Serta-merta lah. serta-merta. Yang kedua tentu aparat penegak hukum. Nah, Oke. ini problematika besar luar biasa kita ya. Saya berpikir kalaupun banyak aparat penegak hukum bermasalah, minimal pengadilan tidak masalah. Tapi faktanya pengadilan kita juga banyak masalah kan. Iya, 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 iya. Kalau Pak Marlis masuk Fakultas Hukum Universitas Andalas di koridor dekanatnya itu akan terpapang tuh tulisan hadis Al-Quran tuh. Bunyinya kurang lebih 2 dari 3 hakim masuk neraka gitu. Oh, itu yang dibuat. Ya, kita buat tuh di masuk koridor kita 2 dari 3 hakim masuk neraka. 2 di antara 3 hakim masuk neraka. Ya, itu hadis Abu Daud dan Mizi ya, Muslim kita cantumkan. Sudah diingatkan ya. Ya, diingatkan 2 dari 3 hakim masuk neraka. Siapa yang 2 masuk neraka itu, 1 dia bodoh jadi hakim. Jadi kalau rasa-rasa kapasitasnya rendah, nggak usah jadi hakim. Iya, 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 iya. Jadi nggak boleh dia kemudian terlarang. Negara yang harus memastikan orang pintar jadi hakim. Oke. Nah, Yang kalau kedua. dia bodoh jadi hakim masuk neraka. Kedua, orang yang pintar tapi mengakali hukum. Dia tahu hukumnya apa, tapi dia belokkan, itu masuk neraka. Satu-satunya yang masuk surga dia pintar dan dia menegakkan hukum. Nah, itu sulit kan dicari. Betul, betul. Dan betul. lucunya di Indonesia itu tes jadi hakim itu seperti tes jadi PNS. Itu nggak mungkin di banyak negara yang baik penegakan hukumnya hakim itu Mestinya special treatment. iya, orang hukum yang terbaik yang diseleksi oleh negara, yang punya integritas baik, track record baik.
pendidikan yang baik. Makanya dulu kalau Pak Marlis suka ngelihat politik luar negeri itu, Obama Ya. dan sama dia pamerkan, dia banggakan, karena dia jadi tanggung jawab dia kepada publik. Saya presiden, saya punya wewenang untuk memilih hakim agung. Ini orangnya, dia punya tanggung jawab itu publik. Dan persis catatan itu memperlihatkan bagaimana kredibilitas Sotomayor. Nah kita, hakim kita, pilih gaya PNS gitu ya. Ternyata mahasiswa saya yang suka main ke bara gitu ya, jadi hakim besok. Bagaimana dia bisa menegakkan keadilan kalau track recordnya tidak bicara itu? Nah, pengadilan kunci itu. Kalau polisi bisa bermasalah, jaksa bisa bermasalah, tapi hakim pengadilan mestinya bersih ya. bersih. Ternyata pengadilan pun hari ini masih kita khawatirkan. Kita kan banyak kan kasus-kasus Ya, penangkapan hakim, ya, hakim betul, agung yang juga. terakhir di Surabaya. Ya, itu memperlihatkan bagaimana kemudian peradilan kita belum mampu membenahi dirinya, diisi oleh orang-orang terbaik. Bahkan pegawai di pengadilan itu juga harus bersih tuh Pak. Ya. Mereka harus betul-betul clear ya, betul. dari hal-hal yang potensial kemudian. Nah, jadi ya kampus bisa saja diisi oleh orang-orang pintar gitu ya. Tapi pengadilan itu tidak sekedar pintar, tapi pastikan dia berintegritas. Yang ketiga Pak, yang kedua tadi Itu, kan aparat hukum. Jadi aparat penegak hukum juga harus terbenahi, publik kan. Yang ketiga bagi saya ini cita-cita semua orang, mencontoh Hong Kong. Ya. Yang dibenahi di Hong Kong pertama kali adalah teman-teman kepolisian. Karena teman-teman kepolisian punya catatan tersendiri di banyak negara, termasuk di negara kita. Kita lepas bahwa teman-teman kepolisian ada orang baik, pasti itu ya. Tapi institusi ini karena memegang kekuasaan, power ya, dia cenderung tergoda. Nah, bagaimana membenahinya? Menurut saya kalau di Indonesia harus dipecah dua, polisi nasional dan polisi daerah. Oh, yang idenya Pak Ferry disampaikan di sebuah stasiun televisi kemarin ya. Nah, itu untuk saling mengontrol ya, satu sama lain. Kalau polisi nasional punya masalah, tindakannya di daerah, dia akan bisa ditangkap polisi daerah atau sebaliknya. Nah, ini juga menjauhkan. Jadi tidak sistem komando sampai ke bawah. Tidak struktural, sistem komando yang itu akan membuat kekuasaan terkendali di satu titik tertentu. Nah, Hong Kong ketika pembenahan kepolisian itu membuat dampak negaranya berkembang pesat. Nah, sekarang Hong Kong mulai lagi ya setelah bergabung ke Cina kan. Nah, dulu ketika itu sangat luar biasa, sangat bagus. Kami bahkan dulu pernah menggagas konsep pemolisian masyarakat. Di daerah-daerah tertentu tingkat desa, polisi itu tidak berdasarkan institusinya yang milih, tapi rakyat yang milih. Jadi kalau polisi di daerah tidak bisa bekerja, dipecat, diganti dengan anggota polisi baru. Jadi itu membuat polisi bagus. Tapi memang ada elemen syarat yang harus dipenuhi Pak. Misalnya soal kesejahteraan teman-teman kepolisian. Ini orang disuruh menghadapi maut terus setiap hari, lawan mafia narkoba, mafia judi online, yang jumlah illegal mining, judi online itu saja 289 triliun per tahun. Siapa yang tidak akan tergoda? Siapa yang tidak tergoda? Ferry Amsari masuk polisi, Ferry Amsari akan tergoda. Iya pasti. Jadi kesejahteraannya harus dijamin. Kita itu tidak punya alat ukur kesejahteraan orang Indonesia, Pak. Ya. Kalau di beberapa negara dia punya tingkat kesejahteraan, kelas rumahnya berapa, gajinya berapa, layanan kesehatannya berapa, layanan pendidikannya berapa. Jadi teman-teman kepolisian besok gajinya sudah punya jarak ya antara, ini bukan gaji tapi take home pay. Dia harus berjarak dari jenderal paling tinggi, yang terendah punya jarak tertinggi, biasanya 10 kali lipat. Kita jauh sekali take home pay-nya. Gajinya memang 10 kali lipat dekat, tetapi take home pay beda sekali. Beda sekali ya. Nah, terus
teman-teman kepolisian supaya nggak mikir anaknya sekolah, sudah ada jaminan sekolah anak-anaknya, jaminan kesehatannya. Ini mau nangkap bandar narkoba, tiba-tiba istrinya telepon, Rinso habis ya, itu kan kacau. Jadi harusnya ada jaminan-jaminan kesejahteraan yang mumpuni bagi teman-teman penegakan hukum, terutama teman-teman kepolisian. Di mana negara yang sudah memakai pola seperti itu? Di Hong Kong masih pakai itu? Di Hong Kong masih pakai, Masih, tetapi oke. sekali lagi semenjak di bawah Cina memang agak berubah sedikit. Ada pengaruh ya? Ya, negara-negara Eropa, terutama Finlandia, Swedia, gitu itu. Jadi mereka tidak ini ya struktural sampai ke bawah ya? Ya, Ada polisi nasional, ada polisi daerah. model itu sangat mirip dengan Amerika sebenarnya. Oke. Sangat mirip. Nah, Apa sih keuntungan dan kelebihan itu Pak Ferry? jadi keuntungan paling pertama soal pemolisian masyarakat, relasi Ya, polisi jadi dan di Amerika karena polisi itu akan berkomitmen. Nenek-nenek itu sering bawa polisi itu oksigennya sendiri kemana-mana melayani, mengayomi. Nah, polisi itu pasti cek ke rumahnya. Tidak hanya satu hari, tapi per jam musim salju, per jam dia cek. Jadi polisi itu berapa jam cek lagi balik, cek kesehatan. Dan berhenti di satu titik untuk satu rumah tetangga. Begitu Itu saya polisi cek federal ya? polisi daerah itu, Polisi polisi daerah. Tapi kalau di Indonesia Amerika kira-kira karena itu mungkin dilaksanakan nggak itu Pak? mungkin saja sepanjang ada di undang-undang. Goodwill politiknya ya? Kalau Pak Marlis ingat, otonomi daerah seluas-luasnya juga include dalam tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk soal keamanan. Jadi sepanjang itu bisa didistribusikan kekuasaannya oleh pemerintah pusat ke daerah, ya boleh saja. Undang-undang mengatakan demikian, boleh. Tapi orang yang punya pikiran seperti Pak Ferry, ya yang apalah, yang high itu berapa persen sih? Saya berpikir banyak sekali kajian soal itu. Ya. Jadi ini bukan pikiran saya sendiri, ini bacaan dan inspirasi dari beberapa negara. Banyak kok teman-teman Kontras bicara itu, teman-teman LBH juga bicara begitu, konsep polisi baru gitu ya. Hanya saja sama dengan cerita undang-undang pemilu itu, Pak Marlis. Kita tahu konsep undang-undang pemilu yang fair itu seperti apa, tapi teman-teman partai kan nggak mau. Ya, betul. Kita tahu polisi yang baik itu seperti apa, apakah teman-teman polisi mau gitu ya. Nah, ini yang jadi catatan kita itu yang tidak mau untuk maju itu jadi problematika sendiri. Sama saya cerita kampus bisa dinilai maju kalau toilet kampus benar. Kalau toilet kampus masih seperti toilet di pasar begitu. Bahkan di negara maju sendiri kayak Jepang, toiletnya itu bersih kayak mall semua toilet umumnya. Nah, itu yang membuat kualitas masyarakatnya juga tinggi. Dari hal yang kecil itu terlihat hal yang besarnya. Jadi saya juga berpikir kalau memang teman-teman kepolisian mau berkembang, mereka akan lihat kesejahteraan polisi paling terendah itu. Di sana kita akan lihat dampaknya bagi penegakan hukum kita. Apalagi kalau rakyat bisa mecat polisinya sendiri. Ya. Oke Pak Ferry, kita balik. Pertama tadi masalah individu ya. Yang kedua pengadilan harus bersih. Yang ketiga polisinya kalau bisa dipecah jadi dua, polisi nasional dan polisi daerah. Yang keempat apa sih? Pemerintah, oke. Ada birokrasi itu bagian dari perlawanan terhadap korupsi ya. Sifat anti korupsi itu bisa dilihat dari layanan publiknya. Iya, betul. Sekarang coba tanya kita semua, kalau kita ngurus KTP masih bayar nggak? Ngurus SIM bayar nggak? Lihat orangnya. Ya. Kalau Pak Ferry datang atau saya datang nggak bayar. Saya itu ini cerita SIM-nya. Ini lucu, ini bukan bermaksud apapun. Teman-teman, ketika saya lain, saya ikut ujian. Saya tuh ikut ujian di Sumatera Barat, license saya. Untuk SIM? Untuk SIM, lulus ujian tulis. Tes apa itu? Zebra cross itu? Oke. Lulus semua. Di Amerika saya lulus juga, jadi cuman ujiannya 3 kali baru lulus. Nah di sini setelah lulus ujian tulis, kan ujian lapangan. Terus pertanyaan teman-teman polisi itu gini, Bapak bisa mobil Matic nggak? Saya jawab dengan lugunya, bisa. Kalau polisinya gitu, kenapa Pak Ferry Amsari? Tidak. Mungkin tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Oke. Nah, terus dia bilang kalau gitu kita pakai yang biasa, manual gitu ya.
Dia bilang saya juga bisa manual, sebelum punya mobil matic saya pakai manual. Dia lama berdiri gunung kan, begitu tes mundur sana ini segala macam, dia lama di dalam mobil. Saya tahu nih pasti menunggu sesuatu. Dia bilang apalagi bang. Enggak, semua sudah selesai. Pokoknya Bapak dapat SIM. Jadi ada pertarungan batin kita semua. Ngurus-ngurus itu kan ada pertarungan batinnya. Ini mau ngasih, dia mau minta atau bagaimana. Yang melayani juga begitu. Ini orang mau ngasih atau tidak. Sudah dipancing dia tidak bergerak gitu ya. Nah itu semua termasuk layanan rumah sakit. Ya. Saya itu termasuk sedih Pak Marlis. Layanan rumah sakit kita itu masih jauh. Saya kebetulan waktu sekolah anak saya sakit, saya pernah sakit. Saya merasakan dampak Obamacare. Jadi waktu anak saya sakit 2 kali masuk rumah sakit di Amerika. Nggak pernah orang rumah sakit tanya 1 kali pun mana KTP, mana paspor atau apapun. Yang pokoknya rawat dulu. Dirawat luar biasa. Bahkan anak saya itu ada luka air panas di kakinya. Itu saking melindungi mereka, di rumah sakit itu didatangi saya oleh dinas sosial. Dia tanya, padahal kita bukan warga Amerika. Bapak anaknya penyebabnya apa? Dia catat tuh Pak. Ya. Terus mereka rapat, dinas sosial, polisi, rumah sakit terkait anak saya. Apakah ada kesengajaan orang tua menyiram anaknya atau tidak? Begitu besoknya saya ceritain ke istri itu, ke istri, didatangi dinas sosial, mereka rapat sama polisi soal apakah ini disengaja atau tidak. Besoknya dia datang, dia bilang begini, saya ingat betul. Saya maklum, waktu itu anak pertama, ini orang tua baru. Tapi sekali lagi anak Anda sakit, negara akan mengambil anak Anda. Saya cerita istri nangis Bombay deh. Tapi saya bisa melihat, wah luar biasa sekali orang ini merespon perlindungan terhadap anak gitu ya. Nah bayangkan setelah keluar itu Pak Maris, berapa tagihannya? 1 minggu setelah keluar rumah sakit baru muncul tagihan di email rumah sakit. Tagihannya itu 23.000 USD, 1/4 miliar lebih gitu ya. Wah itu gimana cari duitnya kan? Kita kuliah sekolah. Saya itu bingung sama istri saya bilang, apa pulang aja ya? Saya bilang pulang aja lah, nggak sanggup bayar utang ini gitu ya. Sementara pulang tuh tiba-tiba istri saya bilang, masa kamu menyerah setelah hampir 1 semester lebih? Saya bilang, saya tanyalah sama profesor saya ngadu prof saya pulang. Karena tidak mampu bayar ini. Dia langsung marah, tapi marahnya positif. Ferry, kenapa kamu tidak bilang? Saya kan teman kamu di sini. Saya bilang, begitu ya kampus ya. Sekarang saya akan minta administrator kampus untuk menghubungi dinas sosial. Nanti kamu akan dihubungi orang dinas sosial. Orang dinas sosial bilang untuk menelpon. Apa yang dia laporkan, rekening saya, nomor rekeningnya, tinggal di apartemen di mana, jenis mobil apa gitu ya. Dia catat 2 kali telepon Pak Marlis. Tiba-tiba tagihannya jadi 0. Dari 23.000 US dollar. Tanpa tahu kita kapan dibayarnya. Tanpa tahu. Saya bilang saya mahasiswa dari negara Indonesia yang tentu tidak sanggup membayar layanan kesehatan di sini. 0, bayangkan. Jadi layanan kesehatan, layanan perlindungan anak, layanan pendidikan lagi terhadap warga mereka kita pendatang kan mereka sendiri. Jadi pertarungan Obamacare itu pertarungan korupsi juga itu. Karena Obama berpikir dia kulit hitam minoritas. Betul. Dia ingin warga-warga yang seminoritas dia mendapatkan layanan. Itu dampak dari Obamacare dulu ya. Ya sementara bisnis rumah sakit, bisnis obat itu bisnis besar. Yang kemudian merugikan banyak orang. Makanya pertarungan bisnis. Nah, coba bayangkan rumah sakit kita juga, obat-obat kita. Saya pernah punya teman ya, didiagnosa kanker stadium 4. Ternyata sama sekali di tubuhnya tidak ditemukan kanker. Dia sudah berhenti sekolah, putus asa karena segala macam. Itu korupsi.
Nah, jadi problem pelayanan publik pelayanan terlihat. Jadi kalau layanan kesehatan kita sudah benar, layanan pendidikan kita sudah benar, layanan apalagi kesehatan dan segala macam, ngurus SIM, KTP segala macam sudah aman, kita mungkin di fase yang sudah membaik. Kalau belum, masih belum itu. Saya mohon maaf nih Pak Ferry. Tadi kami baru melakukan investigasi terhadap satu institusi. Kita sebut saja namanya BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, kita BPI menerima pengaduan dari beberapa developer, notaris dan masyarakat sendiri bahwa dalam kepengurusan pemecahan sertifikat untuk rumah subsidi, dalam aturannya cuma biayanya kira-kira Rp350.000. Tetapi dalam aplikasinya, prakteknya, faktanya itu diminta 2,5 juta sampai 3 juta. Korup itu pasti. Luar biasa. Dan ini memang kita akan bongkar, dan mungkin di forum podcast ini juga kita sampaikan. Kita sudah ke Kanwil tadi, Ibu Kanwil tidak ada, kita sudah WA, dan kita sudah komunikasi dengan Kepala BPN Kota Padang dan kita akan teruskan ini ke Menteri supaya ini ada efek jerah ini. Kasus mafia tanah itu kan salah satu penyakit, itu salah satu alat ukur kegagalan Presiden Joko Widodo. Betul. Janji membereskan mafia tanah nggak beres-beres itu. Banyak kasus Pak Marlis, satu bidang tanah punya sertifikat 3 dan 4 lagi. Betul, iya. Siapa puncak masalahnya? Pegawai BPN. Ya BPN kan nggak mungkin tidak lain. Kan sertifikat tak mungkin palsu. Nah, ini saya pernah ada klien lah ya, yang mau berbisnis di kampung saya. Jadi dia mau membangun kampung saya. Kampung saya di Sumatera Barat itu pesisir selatan, salah satu daerah termiskin. Oh, Pak Ferry pesisir selatan, aslinya bukan Solo ya? Bukan, ya Solo lah, turun dari Solo. Tapi saya pesisir selatan, Bayang ya. Nah, ada pebisnis besar mau investasi besar-besaran, gagal karena apa? Karena dia berhadapan dengan mafia tanah. Ada sertifikat 3 di lokasi. Padahal dia mau membangun hotel besar di pesisir selatan. Kenapa? Karena setiap pulang kampung nggak ada hotel yang lain. Dulu ada Tour de Singkara. Kan susah tuh ketika lewat rute ini harus nginap di kapal perang kan. Nah, dia niat sekali, gagal. Dan dia bilang ke istrinya, istrinya orang pesisir, saya kalau tidak karena istri saya ingin kampungnya maju, gak niat saya, Bang Ferry gitu. Tapi karena dia bilang, tolong bantu kampung saya. Dia tuh punya gedung besar di Tahi Bonar Simatupang. Gedung itu dia yang punya. Jadi istrinya karena orang pesisir dia bangun, gagal karena dia marah, kecewa dia. Nah, pernah juga teman saya, tamatan Leiden, pintar sekali orang hukum. Begitu ngurus rumah di Indonesia, sama 2 sertifikat. Dia sampai kecewa betul, kok begini betul negara saya. Sementara saya sekolah di negara penjajah negara saya. Layanan publiknya baik. Jadi dampak korupsi di BPN itu mafia tanah. Ini mudah-mudahan didengar nih oleh Bung Nusron Wahid sebagai Menteri yang baru. Nah, kami akan antarkan kasus ini, Bu Menteri. Tapi ini Pak Marlis tidak cukup mendengarkan. Ini kerja yang harus benar-benar kayaknya memang sudah semuanya sindikat kayaknya. Penyakit ya, mafia, makanya mafia tanah. Jadi kalau kita kaji ini kan banyak sekali nih Pak Ferry. Tadi ada 4 ya. Masih ada tambahan Pak? Ya, kalau yang lain itu dan lain-lain itu kecil itu. Ini 4 nih. Jadi yang pertama personal kita sebagai masyarakat, yang kedua pengadilan. Kalaupun jaksa dan polisi masih kotor, pengadilan harus diisi oleh hakim yang hebat, pintar dan berintegritas. Yang keempat polisi harus dibuat 2 tingkat, pusat dan daerah. Kasus contohnya itu di New York sebenarnya, itu salah satunya polisi. Belum terbenahi polisi, teman-teman, belum maju negara. Siap. Yang keempat tadi birokrasi. Nah, ini yang paling berat nih. Birokrasi ini paling berat. Mungkin cerita Bung Hatta bahwa korupsi sudah jadi budaya itu salah satu dengan melihat tabiat birokrasi kita yang korup sekali. Di kampus itu Pak Marlis, teman-teman dosen itu sering mengeluh. Tiap tahun mereka harus mengirimkan data yang sama ke website tertentu. Besok tahun berikutnya ada website baru, ulang lagi.
entah apa tujuannya. Dan kami dipaksa harus patuh. Bayangkan Kalau nggak profesor, ya. profesor dibuat begitu. Jadi bahkan dunia kampus kita pun tidak terbebas dari birokrasi yang jelimet. Iya. Jadi bayangkan profesor yang pintar ngurus-ngurus itu, kasihan sebenarnya. Betul. Nah, terakhir nih Pak Ferry, gimana harapan Pak Ferry ini melihat kondisi ini? Harapan kita kepada Pak Presiden Prabowo untuk bisa memperbaiki situasi ini agar negara kita bisa lebih hebat, lebih maju dan lebih bersih. Saya itu akan percaya kabinet Presiden Prabowo akan berhasil kalau Presiden ketika ngomong sesuatu, kabinetnya sudah punya format teknisnya. Misalnya mau mengejar para koruptor hingga ke Antartika, ya, ke Alaska atau kemana saja yang Sebenarnya cukup ke Medan Merdeka aja. itu betul-betul jelas teknisnya. Ya. Saya mungkin akan terima. Bahkan konsep paling radikal yang sulit diterima teman-teman aktivis anti korupsi pun saya mungkin akan terima. Misalnya diumumkan pengampunan selama 6 bulan. Semua orang yang korupsi ngaku. Kembalikan kerugiannya, kita mulai start a new days, ya. Kayak tax holiday kemarin. Nah, semacam tax amnesty ini tax amnesty ini jangan untuk menyelamatkan pebisnis besar yang memang akan jatuh tempo kan. Ya, betul. Jangan hanya itu, tetapi betul-betul niat untuk membangun negara. Jangan negara karena hutangnya banyak butuh dana segar baru dibuat itu. Tapi betul-betulan ini akan tidak ada lagi setelah ini. Ya, kayak tax amnesty, kalau setelah itu selesai nggak ada lagi yang tidak, kalau nggak ditindak. Betul. Pertanyaan waktu setelah selesai tax amnesty, ada nggak penindakan orang pengemplang pajak? Saya tidak lihat. Nah, itu juga jadi pembelajaran bagi Pak Presiden Prabowo untuk kemudian menyesuaikan antara tindakan dengan proses teknisnya. Saya akan percaya di sana akan ada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau masih omon-omon ya, pakai istilah dia, ya sulit juga kita Pak Marlis untuk melihat ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Tapi sepertinya kalau Pak Prabowo hari ini kan kita lihat serius banget ya. Cuman tinggal mungkin aparat di bawahnya. Nah, berani nggak Pak Prabowo mencopot ketika aparatnya memang tidak sinkron dengan apa yang menjadi misinya? Ya, misalnya di pemilu banyak yang curang tuh yang berkaitan dengan institusi beliau ya. Kementerian Dalam Negeri, kepolisian sebagian. Itu kalau diganti dipecat, sekarang tuntutan ke Pak Listio kan tinggi sekali. Ya, betul. Kalau ganti Parcok itu, apakah itu bisa memberikan preferensi soal pemerintahan Presiden Prabowo dalam isu pemberantasan korupsi? Saya yakin akan tinggi. Jadi ini kan memang dalam bernegara tidak sekedar orang baik saja, orang punya niat baik, ucapan baik, tetapi bagaimana niatan baik saudara itu diterapkan dalam praktik-praktik bernegara. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sama-sama. Sepertinya kalau kita diskusi ini tidak akan selesai sampai seminggu ini. Karena memang korupsi masih isu yang akan selalu ada dan kita dengar di mana-mana. Apakah itu di podcast, di media cetak, di media elektronik dan segala macam. Belum bicara undang-undang perampasan aset. Ya, yang memang disorot dan diminta. Seminggu lainnya itu. Apakah teman-teman kita di DPR RI mempunyai rasa yang sama dengan masyarakat? Nah, mungkin sore hari ini kita tidak akan bisa menyimpulkan apa-apa, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari seorang Bapak Ferry Amsari yang berkenan hadir di Alinea Channel dalam rangka memberikan pencerahan kepada kita dan kepada masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Kita akan ketemu lagi di episode kelima dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.